Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Neo Maritim. Berjumpa lagi dengan kami di BGSP TV dalam program Belajar Bersama BGSP. Hari ini kita akan menyaksikan salah satu presentasi yang akan dibawakan oleh Saudara Afif Hilma Putra, mahasiswa S1 Geologi Institut Teknologi Bandung yang melakukan program kerja praktek di Parangtritis Geomaritim Science Park. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Saudara Afif. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, saya Bima Putra, salah satu peserta magang PGSP dari Institut Teknologi Bandung. Saya izin untuk share screen PowerPoint-nya. Baik, saya akan mempresentasikan tentang laporan magang saya, yaitu mengenai analisis sebaran mineral, morfologi, dan granulometri endapan sedimen di daerah aliran Sungai Opak. Jadi yang pertama ada geologi, potensi, dan manfaat. Daerah istimewa Yogyakarta tidak hanya istimewa budayanya, tetapi istimewa keragaman geologinya. Seperti Sungai Opak, ada salah satu sungai yang mengalir di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga memotong keragaman geologi tersebut. Sungai Opak memiliki hulu yang berada di lereng gunung api, sehingga Sungai Opak membawa sedimen yang kaya akan mineral seperti kuarsa, feldspar, olivin, dan plagioklas. Potensi mineral yang sangat bervariatif di Sungai Opak sangat bermanfaat untuk pembangunan tanah air. Salah satu contohnya adalah sebagai bahan baku semen, bahan baku bangunan, dan urukan. Berikut ada geologi regional dari daerah istimewa Yogyakarta. Daerah penelitian ini berada di sepanjang Sungai Opak yang termasuk wilayah zona depresi Jawa Tengah dan zona pegunungan selatan menurut Bamelan tahun 1949. Zona depresi Jawa Tengah meliputi kawasan kaki Gunung Merapi bagian selatan sampai timur yang merupakan daerah Yogyakarta dan Surakarta. Pada bagian peta geologi lembar Jakarta mengklasifikasikan wilayah endapan Gunung Api Merapi Muda, endapan Gunung Merapi Tua, formasi Ngelanggeran, formasi Semilir, dan aluvium. Lalu ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di daerah aliran Sungai Opak yang secara administratif berada di 3 kabupaten atau kota, meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Data diperoleh dari 10 titik yang dilakukan dengan susur sungai. Lalu berikut ada diagram alur penelitian. Ada analisis pertama yaitu analisis mineralogi, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui komposisi mineral tiap lokasi pengambilan sampel endapan sedimen. Analisis ini membagi komposisi mineral menjadi 2 kelompok, yaitu mineral ringan dan mineral berat. Berikut ada hasil dari analisis mineralogi, dan ini ada grafiknya. Mineral yang dapat teramati di Sungai Opak adalah mineral kuarsa, feldspar, dan fragmen litik. Berdasarkan tabel dan gambar yang berada di slide sebelumnya, menunjukkan adanya pola penurunan pada mineral feldspar dan fragmen litik, sedangkan kuarsa mengalami kenaikan. Menurunnya persentase mineral feldspar dan fragmen litik selama proses transportasi terjadi karena feldspar dan litik yang pecah dan lapuk. Hal tersebut sesuai dengan uh, Espejo dan Lopez Gamundi tahun 1994. Feldspar lebih mudah lapuk dibanding kuarsa karena perbandingan komposisi Si dan O pada feldspar lebih kecil dibanding kuarsa. Akan tetapi, pada sampel SO05 dan SO08 terdapat anomali yang ditunjukkan dengan kenaikan persentase litik akibat dari sumber sedimen yang berbeda. Berikut ada gambar dari lokasi penelitian SO05. Terjadi kenaikan litik dan feldspar dikarenakan adanya singkapan lava bantal yang memiliki banyak mineral feldspar menurut Hari Joko tahun 2014. Lalu pada lokasi pengambilan sampel SO08 ditemukan adanya singkapan breksi dengan fragmen tuf piroklastik yang merupakan bagian dari formasi semilir. Lalu masuk ke analisis kedua yaitu analisis morfologi. Endapan sedimen sepanjang Sungai Opak memiliki rata-rata ukuran butir didominasi medium sand dan morfologi butir intermediate. Transportasi sedimen juga menyebabkan ukuran butir sedimen bervariasi. Terlihat pada tabel, sedimennya ukurannya sangat bervariasi. Lalu berikut ada grafiknya. Terlihat ukuran butirnya dari hulu sampai ke hilir semakin menurun.
Lalu dari ketiga analisis tersebut, saya mengambil kesimpulan mineral yang dapat teramati di Sungai Opak adalah mineral kuarsa, feldspar, dan litik. Komposisi mineral menunjukkan pola semakin jauh transportasi sedimen, maka persentase mineral kuarsa akan meningkat, sedangkan mineral feldspar dan fragmen litik akan menurun. Berdasarkan kandungan mineral yang kaya akan unsur silika, sedimen di Sungai Opak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, bahan pembuatan kaca, dan bahan urukan. Butir mineral memiliki ukuran dan morfologi butir yang didominasi medium sand dan intermediate. Ukuran dan morfologi butir juga menunjukkan pola semakin jauh jarak transportasi, maka butir akan semakin halus dan membundar. Berdasarkan tiga analisis di atas, didapatkan kesimpulan bahwa endapan sedimen sepanjang Sungai Opak didominasi oleh material yang sama dari hulu hingga hilir, yaitu material vulkanik dari Gunung Api Merapi. Hal tersebut sesuai dengan studi literatur mengenai kandungan material vulkanik Gunung Merapi dan korelasinya terhadap jarak, ukuran, dan bentuk butir endapan sedimen. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Saudara Afif atas presentasinya, presentasi yang sangat menarik juga topik penelitian yang sangat menarik. Jadi teman-teman, di sini di Paralimpik Maritim Science Park, kita menerima mahasiswa magang, jadi tidak hanya dari ilmu kelautan, perikanan, namun dari ilmu-ilmu kebumian yang lain seperti ilmu geodesi, geografi, maupun geologi. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim dari PGSP TV. Untuk yang pertama, bisa dijelaskan oleh Saudara Afif bagaimana proses pengambilan sampel dan analisis komposisi mineral yang dilakukan di lapangan. Silakan Saudara Afif. Baik, Pak. Jadi untuk pengambilan sampel, saya melakukan pengambilan sampel di 10 titik dengan traverse sampling, yaitu melakukan susur sungai dari hulu sampai Merapi, dan saya itu menseragamkan, jadi saya mengambil endapan sedimen itu di pinggiran sungai. Lalu untuk analisis mineralogi saat di lapangan, analisisnya saya menggunakan loop. Jadi dari loop itu bisa terlihat begitu kasarannya, bisa terlihat mineralnya itu apa saja berdasarkan kalau kuarsa itu saya melihat dari warnanya, yaitu warnanya colorless dan tidak ada belahan. Lalu untuk feldspar, feldspar sendiri warnanya seperti putih susu, dan untuk fragmen litik sendiri biasanya beragam karena litik atau batuan dari sekitar Sungai Opak itu juga cukup beragam. Jadi biasanya saya melihatnya yang bentuknya berbeda dari kedua mineral yang saya sebutkan tadi. Begitu, Ya. Pak. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, sangat menarik. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua yang disiapkan oleh tim adalah bagaimana Anda menganalisis data statistik yang dihasilkan dari proses sampling tersebut. Jadi untuk analisisnya ini sangat sederhana sebenarnya. Saya cuma memasukkan data ukuran, data mineral, dan tadi berdasarkan komposisinya. Nah, di situ saya melihat trennya, apakah trennya itu menurun atau naik, atau adakah sebuah anomali. Nah, berdasarkan analisis mineralogi tadi, trennya itu untuk Vespar menurun, tapi di suatu titik, yaitu titik SO05 dan SO08, itu ada naik sedikit, walaupun hanya sedikit, tapi ternyata itu lumayan berpengaruh untuk penelitian ini, karena ternyata di set 05 ditemukan adanya lava bantal, dan di set 08 adanya singkapan dari formasi semilir. Jadi dari hasil tren tersebut saya korelasikan dengan studi literatur yang menyebutkan bahwa semakin jauh jarak transportasi sedimen, maka ukurannya akan semakin kecil dan komposisi mineral yang kandungan Si-nya kecil akan semakin berkurang, yaitu pada penelitian ini yaitu feldspar sendiri. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Saudara Afif untuk presentasinya, presentasi yang sangat menarik. Terima kasih sudah menyaksikan program Belajar Bersama PGSP. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Salam Geomaritim for a better maritim. PGSP for a better maritim.